kalian gimana caranya untuk ngisi report project ini atau worksheet tentang IPA ini gitu. Jadi kalian kelas 3 atau kelas 9 di SMP Kebangsaan masing-masing sudah Ibu berikan ini ya, satu report project atau worksheet IPA, dan ada benihnya juga di sini, masing-masing ada 10 butir benih. Cara ngisinya yang pertama, ini tulis nama kamu di atas sini, terus sama kelasnya. Kalau udah, terus kamu tulis tujuannya. Nah, sebelum masuk, Ibu mau jelasin dulu kenapa kita praktek menanam. Karena kan kita belajar di bab 2 itu tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman ya. Nah, ini pas banget nih sama praktek menanam ini gitu. Ada beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman gitu. Nah, faktor internalnya itu dari dalam tanamannya. Dari dalam tanaman yang mempengaruhi pertumbuhannya itu adalah gen dan hormon. Kalau dari luar banyak pengaruhnya, bisa dari air, kesuburan tanah, pupuk, cahaya matahari, dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam tugas kalian ini, Ibu mau kalian belajar membedakan pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jadi pengaruh cahayanya itu nanti kita akan menanam benih ini dibagi dua ya. Ini kan ada 10 butir benih, nanti masing-masing akan kita bagi dua. Yang 5 ditanam di tempat yang banyak cahaya atau biasa nerima cahaya matahari. Yang 5 lagi ditanam dan ditaruh di tempat yang gelap. Gitu. Nah, langsung aja kita praktekin ya berarti. Nah, berarti di sini tujuan pembelajaran praktikum kali ini adalah untuk membandingkan pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman, atau untuk membedakan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Faktor yang kita pakai di sini adalah cahaya matahari. Oke, langsung aja. Kalau alat dan bahan ini ya. Alat dan bahan sama langkah kerjanya ini sambil Ibu buatin simulasi menanamnya, kamu boleh langsung tulis nanti apa aja alat dan bahannya, terus apa aja gimana aja langkah kerjanya gitu. Sama ini kan ada tabel ini ya, tabel pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kamu harus isi, diukur tinggi tanamannya dari mulai permukaan tanah sampai tinggi. Itu diisinya dari sesuai tanggal yang udah Ibu berikan di sini. Nah, tapi kalau nanti pas kamu nanam kan ada beberapa jenis bibit ya. Bibitnya tuh beda-beda. Nanti kalau misalkan bibitnya tanaman yang merambat, kalian harus pakai penopang, kayu penopang biar dia ngerambat seperti itu. Terus di bawahnya lagi ini ada kesimpulan. Kesimpulan bisa kalian bisa kalian isi kalau kalian sudah melakukan praktikum sampai Kamis tanggal 26 November 2020. Oke, langsung aja kita mulai praktek menanamnya. Oke, jadi di sini Ibu mau ngenalin alat dan bahannya. Yang pertama alat tulis, jangan lupa tuh ya. Nah, terus kita mau siapin tanah. Kalian boleh pakai tanah atau media tanam kayak gini, tapi yang pasti harus digemburin atau dicincang-cincang biar sampai kayak gini nih, sampai nggak ngegumpal. Tapi jangan pakai pasir ya, pakai tanah atau media tanam aja. Terus kita siapin 2 buah pot yang kecil aja kayak gini. Kalau nggak ada, kalian boleh pakai gelas aqua atau plastik polybag untuk tanaman. Terus potnya dinamain deh, gelinding. Gelinding dulu, dinamain pot A, dan yang satu lagi dinamain juga pot B. Nah, kalau udah pot B udah di 2, pot A dan pot B. Kalau udah, jangan lupa ditutup lagi spidolnya. Lalu pastikan juga pot yang kalian gunakan bawahnya bolong. Kalau pakai gelas aqua kalian harus buat lubang-lubang kayak gitu tadi, biar bolong, biar airnya nanti bisa ke bawah dengan sempurna. Terus siapin bibitnya deh. Nah, setelah itu kita tuang bibitnya
ke kertas atau ke lantai boleh. Terus dihitung bagi 2 bibitnya, masing-masing itu harus 5 buah bibit. Jadi dibagi 2 ya masing-masing. Oke, kalau udah ini tanah yang udah gembur tadi kita masukin ke dalam pot ya, sampai kira-kira 3/4 dari potnya, atau jangan sampai penuh banget. 3/4-nya dia, terus dipadetin kayak gini, digeprek-geprek biar padet ya. Nah, pot A udah keisi tuh segitu ya. Pot B juga udah keisi. Kalau udah, kita langsung taburin aja bibitnya, tapi diberi jarak berjauhan karena lagi social distancing guys. Enggak deh, maksudnya biar nanti tumbuhnya mereka nggak nempel gitu, ada ruang untuk tumbuh. Nah, ini juga di pot B disebarin bibitnya atau benihnya dan berjauhan, agak berjauhan, bukan lagi marahan ya. Oke. Nah, udah, kalau udah kita timbun lagi dengan sedikit tanah, sedikit aja. Setelah dipakein bibit tadi, pakein tanahnya sedikit aja, jangan terlalu banyak. Geprek-geprek lagi biar padat. Yang ini yang pot A, ambil tanah dari bawah, sayang soalnya kalau dibuang. Ya, ditaruh lagi, terus ya kurang kayaknya, tambahin dikit lagi. Oke, geprek-geprek lagi biar padat. Udah jadi deh. Bibit sudah ada di dalam pot A dan pot B. Oh, pot B kurang, tambahin tanah dikit lagi. Oke. Ya, sampai, tapi jangan terlalu penuh banget gitu nanti, karena dia akan juga memadat. Nah, ini pot A sudah bisa dilihat ya tanahnya di dalamnya, dan ini pot B sudah ada tanahnya di dalamnya. Oke, nih pot A udah ready ya, udah ada tanah dan bibitnya. Pot B juga udah ready, udah ada tanah dan bibitnya. Terus kita basahin tanah dan bibitnya dengan cipratan-cipratan air. Jangan disiram full segayung, tapi diciprat-cipratin gini aja. Yang penting bibit dan tanahnya basah, seperti itu. Nah, kalau udah, kita letakkan pot A di dekat tanaman lain atau di daerah atau tempat yang banyak mendapatkan cahaya kalau pagi dan siang hari. Gitu. Kita taruh aja di sini nih, yang kira-kira dia dapat cahaya matahari. Tuh, pot A ya. Oke, nah sekarang kita taruh pot B di tempat yang tidak mendapatkan cahaya matahari sama sekali. Kalau ibu sih naruhnya di bawah lemari kayak gini nih ya guys gitu. Tapi kalian harus tetap pastiin pot A dan pot B disiram sehari 2 kali tiap pagi dan sore. Nanti pot B kalau mau disiram dikeluarkan aja dari bawah lemarinya.